Data yang ada nih bahwa angka 1,02 juta ini menjadi angka yang didapatkan oleh BPS sebagai angka pengeluaran per bulannya begitu ya. Ya. Dari sebutlah masyarakat Indonesia gitu walaupun hanya sebagian kelompok. Menurut Mas Roberto sendiri, ini sebetulnya Rumusnya dari mana? iya atau Hitung-hitungannya dari mungkin mana apakah gitu? ini cukup realistis menggambarkan kebutuhan atau expenses Ya. sebagian kelompok saat ini? Jujur sebenarnya kalau angka 1,0 sekian juta ini kalau ditanya rumusnya saya juga masih cari ya. Ini maksudnya menggambarkan apa? Saya rasa mungkin kalau kita bandingkan dengan realitanya sangat-sangat tidak masuk akal gitu. Angka 1 juta per bulan hidup di Indonesia, nggak perlu di Jakarta. Di pinggiran Jakarta atau di Tier 2 atau di kabupaten gitu itu sangat-sangat tidak mungkin. Karena kan kalau kita bicara hidup layak, sandang pangan papan aja angka 1 juta per bulan sangat-sangat kurang. Ya. Pun misalnya untuk makan 1 juta per bulan itu udah sangat-sangat hemat banget, mungkin frugal living banget, tapi itu baru makan. Sedangkan ada kebutuhan lain seperti misalnya kebutuhan papan itu ada listrik, kemudian ada air, kemudian sekarang juga butuh ada pulsa atau kuota internet dan transportasi dan lain-lain. Saya rasa kalau dibandingkan dengan realistisnya sangat-sangat tidak realistis. Tapi saya nggak tahu ya, apa mungkin ini sebenarnya bisa jadi gambaran sesuatu ataukah ini hanya satu indikator dari BPS, karena BPS juga pernah mengeluarkan biaya hidup, survei biaya hidup SBH di tahun 2022 kemarin atau 2023 saya mungkin bisa dikoreksi, itu hidup di Jakarta aja butuh biaya sekitar 14,4 juta. Dan Bekasi dan daerah Jakarta sekitar Jabodetabek di range di antara 12 sampai 14 juta. Jadi sebenarnya ini jadi pertanyaan nih, angka 1 juta ini itu menggambarkan apa? Tapi kalau misalnya kita abaikan angka 1 jutanya dan kita melihat grafik per tahunnya, memang sebenarnya terjadi ada peningkatan untuk standar hidup layak ini. Di tahun terakhir ini tahun 2023 berarti ini ada peningkatan. Tapi kalau misalnya kita lihat realitanya, saya rasa masyarakat Indonesia saat ini lebih tertekan ya. Kalau kita melihat data secara lebih banyak atau lebih komprehensif, daya beli masyarakat kita tetap tertekan. Artinya di sini baik itu secara daya beli, kemudian juga dari segi pekerjaan atau pengangguran kita meningkat dan segala macam, menunjukkan sebenarnya masyarakat Indonesia soal urusan finansial, dompet dan juga makan itu benar-benar tertekan di tahun 2024 ini. Bahkan sampai sekarang. Itu juga yang membuat pertumbuhan ekonomi kita juga tidak sampai 5% di kuartal 3. Jadi apakah hidup layak sekarang itu gampang diraih? Sangat-sangat susah ya. Sangat-sangat sulit diraih dengan kondisi sekarang ini yang tampaknya menjerat masyarakat, terutama untuk golongan menengah ke bawah dan golongan bawah. Dan juga sekarang banyak tren yang mulai muncul, salah satunya adalah makan tabungan, di mana tabungan masyarakat Indonesia sudah dipakai untuk konsumsi, untuk kebutuhan pokok. Dan itu realitanya sekarang gitu. Dan saya rasa kebutuhannya juga meningkat, bahkan mungkin jauh harga-harga bahan pokok itu peningkatannya mungkin lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMR misalnya. Ini kan juga menjadi defisit sebenarnya. Nah, saya rasa realitanya seperti itu gitu. Jadi mungkin angka yang dikeluarkan BPS ini punya makna lain atau cara pandang lain, cara lihat lain, dan saya rasa itu perlu kemudian disosialisasikan oleh masyarakat supaya tidak ada salah tafsir, atau karena kita mungkin melihatnya langsung ke angka 1 jutanya. Mungkin ya kalau misalnya kita bicara positifnya mungkin ada maksud lain dari angka tersebut, tapi kalau kita bandingkan dengan realitanya ya saya bilang sangat tidak masuk akal ya untuk atau sangat tidak merepresentasikan ya situasi dan juga kondisi masyarakat saat ini. Iya, benar-benar tidak merepresentasikan. Nah, baik, ini saya juga masih terus penasaran begitu ya. Mungkin ada siapa nih yang bisa mengkonfront gitu ya, atau bisa mencari data untuk BPS. Kayak tadi netizen ngomong nih datanya diambil dari langit, data dari mana nih, bukannya ke lapangan langsung kali ya. Mungkin nggak sih suatu lembaga ini begitu ya, membuat rumusan atau formulasi, ini benar dari angka yang dia lihat begitu. Padahal kan kita sudah lihat nyata sekali ya, kita lagi banyak daya beli lesu.
dan kita lihat inflasi juga masih tinggi apa segala macam, dan itu kita juga rasakan sekali begitu ya, apalagi masyarakat kelas menengah. Ini gimana? Seharusnya seperti apa, Mas Robert? Saya mungkin kalau mencari tahu mengenai data ini, saya rasa untuk penjelasannya sangat minim didapat ya. Jadi angka 1, sekian juta ini bisa didapat dari mana, data-datanya dari mana dan segala macam. Saya rasa butuh diperjelas lagi atau disosialisasikan lagi oleh BPS. Yang saya dapatkan adalah beberapa komentar dari beberapa ekonom yang mengomentari hal ini adalah data-data ini tampaknya ya sama, tidak kemudian relevan jika dibandingkan dengan keadaan yang ada, tidak realistis, dan mungkin itu juga karena ada keterbatasan antara apa yang dikeluarkan oleh BPS dan juga kita masyarakat. Saya rasa itu menjadi PR besar bagi BPS untuk kemudian mensosialisasikan mengenai data tersebut, 1, sekian juta untuk standar hidup layak. Kalau misalnya ini menjadi gambaran untuk sebagai daya beli masyarakat, saya rasa perlu formulasi lain untuk ditampilkan, karena pun angka 1 juta tampaknya untuk hidup layak sangat-sangat menjadi tidak layak gitu. Dipertanyakan hidup layaknya di mana, karena ya kalau kita lihat realitasnya untuk sewa rumah itu udah mungkin dari setengah dari angka 1 juta sendiri. Yeah. Dan itu berada di pinggiran atau di luar daerah kota. Kalau di Jakarta 1 juta mungkin kita bisa dapat apa gitu. Mungkin sangat sulit ya mendapatkan tempat tinggal. Atau mungkin untuk makanan juga ya untuk daerah metropolitan kota saya rasa sangat susah ya, 1 juta per bulan. Jadi memang pertama data-datanya dari mana perlu disosialisasikan atau lagi. Perlu terbuka, atau apa yang dijadikan ya? Komponen perhitungan gitu ya, atau apa-apa saja yang saya rasa saya lebih relevan untuk melihat survei BPS ya, yang SBH ya, survei yang sempat dikeluarkan bahwa survei konsumsi, di mana Jakarta waktu itu 14,4 juta sekian, Bekasi sekian belas juta, itu mungkin lebih relevan dengan keadaan sekarang gitu. Itu mungkin bisa kemudian menjadi salah satu acuan atau lebih bisa melihat keadaan yang terjadi di kota-kota. Saya rasa itu yang mungkin lebih relevan dibandingkan data ini. Kecuali mungkin ada BPS kemudian keluar ya kasih tahu ya data ini sebenarnya maksudnya apa gitu, 1 juta untuk hidup layak. Ya, kita sebagai awam yang lihatnya sangat-sangat tidak layak jatuhnya ya. Baik. Kalau kita lihat kan di Jakarta ini menurut data kisarannya berada di 1,6 juta per bulan untuk di Jakarta. Di perkampungan berada di 1 juta mungkin ya. Ini kan kita masih sama-sama 900 sekian ya. Ingin tahu ya sebetulnya seperti apa. Tapi untuk khusus di Jakarta saja gitu ya. Menurut Mas Robertus sendiri, apakah angka 1,6 juta ini per bulan sudah cukup ideal mencerminkan kebutuhan gitu, atau mungkin expenses dari masyarakat kita di tengah daya beli yang tengah menurun, lalu juga harga-harga bahan pokok meningkat begitu ya. Benar nggak sih 1,6 juta tuh cukup gitu ya? Seperti apa nih, kita harus hemat seperti apa sampai dengan, balik lagi ya memang gini, kalau kita bicara penghasilan gitu atau kita bicara mengenai pendapatan, disesuaikan lagi dengan gaya hidup ya. Mungkin bagi sebagian kelompok 1,6 juta memang cukup. Tapi terkait dengan data ini, apakah sudah cukup realistis menggambarkan bagaimana sebetulnya kehidupan di Jakarta ini? Apakah benar-benar 1,6 juta ini sudah cukup mewakili lah gitu? Kalau 1,6 juta mungkin untuk beberapa orang mungkin masih bisa memenuhi kebutuhan pangan ya. Pangan dan mungkin juga kebutuhan papan. Tapi kalau misalnya kita bicara layak atau enggak, mungkin 1,6 juta per bulan itu di kondisi yang tidak terlalu layak. Karena kebutuhan manusia itu tidak hanya, terutama di Jakarta itu tidak hanya makanan dan juga mungkin tempat tinggal. Tapi sekarang kita bicara hidup layak di Jakarta itu butuh uang untuk transportasi, kemudian uang untuk komunikasi, dan juga kemudian uang untuk hal-hal lainnya ya. Kalau misalnya untuk usaha pribadi tentu saja perlu modal dan lain-lain, sehingga angka 1,6 juta itu menjadi tidak layak. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan lainnya, kalau kita bicara idealnya finansial, itu tentu saja nanti ada, kita bicara tabungan, kita bicara rekreasi, kita bicara kemudian untuk kebutuhan sosial, untuk kebutuhan asuransi misalnya perlindungan diri,
dan juga kebutuhan investasi dana darurat dan lain-lain, tentu saja di angka 1,6 juta menjadi tidak layak atau tidak ideal bagi masyarakat walaupun Jakarta sekalipun.